Ya, kalau kita lanjutkan kembali Mbak Wi, ini kalau kita bicara soal P3 yang sudah secara de jure lah gitu, mendeklarasikan diri bergabung kepada Gerindra. Tapi kalau kita melihat kan sebelumnya semalam itu ada pertemuan Poros Tengah Jilid 2 lah, ada yang digagas sama Amin Rais menjadi Koalisi Indonesia Raya, dan di situ juga ada Emron Pangkapi sebetulnya yang hadir di sana, waketumnya dari P3. Ini juga mungkin seperti yang dikatakan oleh Mbak Wi, sebetulnya menunjukkan bahwa P3 belum solid sebetulnya, karena koalisi ini juga belum menentukan kemana arah koalisinya. Iya, friksi faksi yang ada di partai-partai politik itu sebetulnya jamak, tidak ada masalah. Selalu akan ada seperti itu. Jangankan partai politik yang kental dengan kepentingan dan kekuasaan, organisasi sosial keagamaan pun, massa pun seperti itu. Jadi menurut saya, kalaupun ada silang pendapat, friksi dan sebagainya, seharusnya apalagi partai-partai yang berlandaskan Islam, tentunya dia harus mengemban yang namanya konsep rahmatan lil alamin. Oleh karena itu ya memang harus memberikan aura-aura kedamaian, aura-aura yang betul-betul mengajak ke kebenaran. Lah, kalau di friksi kalau seperti ini ya, friksi yang belum selesai, lalu ditambah lagi ada pertemuan-pertemuan, menurut saya pertemuan-pertemuan yang terjadi berdasarkan dengan mengajak beberapa organisasi sosial keagamaan dan partai-partai Islam yang meskipun tidak semua ketua umumnya hadir, tapi pengurus-pengurusnya, ini menunjukkan sebetulnya ada kesadaran dari mereka bersama bahwa ternyata partai Islam itu masih diminati gitu loh, masih punya konstituen yang signifikan, dan bahkan PKB dalam hal ini kan suaranya luar biasa, dari yang hanya mungkin di pemilu 2009 itu sekitar mungkin 5 mungkin 4-5 gitu. Iya, itu sekarang sudah hampir 10 kan gitu. Jadi luar biasa seperti itu, berarti kan sekarang ini setara, relatif setara semua partai-partai. Saya melihat ada perasaan yang menggembirakan yang dirasakan oleh partai-partai Islam, baik yang dapatnya kecil kenaikannya maupun yang menengah maupun yang besar. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya mereka ini masih diminati. Oleh karena itu mereka bersemangat dan gembira tadi itu ditunjukkan dengan cara mereka bersilaturahmi dan mencoba kalau mungkin membuat satu konfederasi atau satu koalisi, bukan lagi poros tengah tapi koalisi semacam kerjasama. Kalau dihitung kan ada 31 koma, berarti kalau rounding 32%. Ini dan sudah itu punya posisi tawar yang sangat luar biasa sebetulnya bagi siapapun yang akan maju pada Pilpres nanti. Itu, jadi ini menarik Mas Rudi, karena mereka mungkin bosan juga menjadi lidi-lidi yang berserakan, tidak diperhitungkan secara signifikan. Mereka ingin menjadi sapu lidi. Itu mungkin yang menginisiasi mereka sehingga mereka mau melakukan silaturahmi politik seperti itu, melibatkan ormas-ormasnya. Dengan angka, kalaupun itu nanti akhirnya tercipta Koalisi Indonesia Raya atau konfederasi yang disebut oleh Mbak Wi ini tercipta betul-betul, kira-kira akan kemana suara mereka? Iya, ini baru memulai. Jadi mereka baru katakan bersyukur gitu bahwa mereka tidak jadi keluar dari DPR, istilahnya masuk PT kan gitu. Mereka mensyukuri itu, dan dengan mensyukuri itu bagaimana mungkin nggak kita berkoalisi atau bersama dalam satu wadah sehingga kedepannya akan lebih signifikan ketika harus melakukan cukup mengusung dari kadernya sendiri dengan kesepakatan bersama dan sebagainya itu. Ya, kalau kita melihat Koalisi Indonesia Raya ini kan yang penggagasnya adalah Pak Amin Rais. Nah, saya pernah wawancara beliau yang mengatakan bahwa memang meskipun ini koalisi ini terbentuk, tapi mereka nampaknya tidak punya figur yang cukup untuk maju sebagai capres. Artinya koalisi ini akan ke kiri atau ke kanan ini sebetulnya. Iya, itu menarik sekali. Jadi mereka itu ibaratnya sudah punya makmum, sudah sabnya itu berbaris rapi, imamnya nggak muncul-muncul gitu kan. Lah imam ini siapa yang harus menjadi imam? Apakah dari kader sendiri? Apakah kader-kader yang dimunculkan oleh masing-masing, entah dari PKB, entah dari P3 ataupun PAN gitu, lalu PKS, itu disepakati. Kalau disepakati mungkin lebih bagus. Tapi
Tapi kalau tidak disepakati lalu apa? Mereka belum selesai dengan ekosektoralnya itu. Saya melihat ini. Dan yang lalu kita di televisi ini juga, di Berita Satu ini juga kita mengatakan saya mengatakan bahwa sebetulnya mereka belum selesai dengan sub-sub ideologinya ini. Bagaimana menyamakan visi, persepsi, visi, misi dan programnya yang betul-betul tangible, reliable gitu ya, disesuaikan dengan memang apa amanah dari konstituennya yang notabene Islam. Itu yang saya katakan, setiap partai harusnya mengatakan kepada publik, ada banyak jalan menuju Roma, menuju ke kesejahteraan Indonesia. Tiap partai punyalah otoritas untuk mengatakan bahwa saya akan menempuh jalan yang katakan untuk menuju Roma itu seperti inilah. Ini yang Partai Islam belum jelas konsepnya seperti apa. Gitu. Mbak Wi, kalau kita melihat koalisi ini digagas oleh Amin Rais dan nampaknya kalau kita melihat PAN di daerah itu sudah ada slogan-slogan Prabowo berjasa seperti itu. Nah ini apakah ini tidak melihat bahwa ada upaya penggiringan koalisi ini sebetulnya juga ke Gerindra dengan mendukung Prabowo? Kayaknya seperti itu. Kalau saya melihat dari diskusi semalam dengan 4 partai PKB, PAN, terus PKS dan P3, itu memang mereka ini sudah terlanjur punya formatnya sendiri. Menjelang pemilu legislatif, mereka kan tidak menyangka bahwa akan bisa masuk PT dan bisa ikut memberikan andil gitu ya dalam koalisi. Oleh karena itu mereka mencoba untuk menghitung dan sudah terlanjur mempromosikan atau mengusung calonnya masing-masing. Seperti PAN itu Pak Hatta, ketua umumnya. Seperti PKB ada 3. Tapi lalu mengerucut pada Mahfud, satu contoh gitu ya. Tapi untuk cawapres, lalu P3 belum ada gitu ya kelihatannya. PKS ada 3 dari Permira itu. Lah dengan konsep masing-masing yang sudah terformat itu, ketika mereka sekarang baru sadar bahwa bisa mereka berkoalisi karena sudah mencapai 32, mereka bingung bagaimana mencocokkan ini. Oleh karena itu saya tidak melihat kecenderungannya akan mengkristal pada satu koalisi tahun ini juga, pemilu ini juga tidak. Tapi ini menjadi embrio untuk nantinya di pemilu 2019 tidak tertutup kemungkinan mereka akan membangun ini dengan waktu yang cukup, bukan untuk pemilu ini. Ya, kalau seandainya ini koalisi ini akhirnya ya bisa jadi kemana saja sebetulnya. Tapi kalau mereka memilih ke Gerindra, apakah Anda melihat sebetulnya hasil pilpres ini menjadi semakin sulit untuk diprediksi? Iya, kita memprediksi koalisi aja masih sulit ini. Kelihatannya sangat cair gitu ya. Kita melihat yang sudah firm adalah PDIP dengan Nasdem gitu ya. Sementara PKB belum menunjukkan meskipun arahnya sudah jelas ke PDIP gitu ya. Lalu bagaimana dengan Gerindra? Gerindra sudah firm dengan Prabowo. Dengan Prabowo-nya ini memang karena katakan PAN kelihatannya tidak mungkin menuju PDIP, dia akan mengarahkan ke Gerindra. Kalau itu halnya, apakah diikuti oleh juga Partai Demokrat yang suaranya juga signifikan, hampir 10% gitu ya. Ini juga belum, kelihatannya Demokrat sendiri masih wait and see melihat kok poros satunya Golkar ini tidak kelihatan gregetnya dan sebagainya gitu. Semua sudah mulai bermanuver, kok ini tenang, senyap gitu. Tidak tertutup kemungkinan mulai percaya diri Golkar, Demokrat ini, dan lalu akan menggandeng orang-orang yang partai-partai yang sudah biasa menjadi koalisinya. Lah itu tidak tertutup kemungkinan karena kok tidak ada leadership dari Golkar ini kelihatannya lah. Ini yang akan dimainkan dengan cukup cepat oleh. Artinya Golkar juga menjadi penentu pada pilpres ini ya. Akhirnya juga. Oke, Mbak Wi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time. Terima kasih.